Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa anak-anak, kita berdoa dulu. Semoga di dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pertemuan kali ini kita bahas tentang teks fabel, pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Teks fabel pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 2 Sidoarjo, disusun oleh Samrodul Hidayah MPD. Yang kita bahas teks fabel pertama adalah mengenali ciri fabel, yang kedua menceritakan kembali isi fabel, yang ketiga menelaah struktur dan kebahasaan fabel, dan yang terakhir memerankan isi fabel. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah mengenali ciri fabel. Kompetensi dasar 3.15 yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: 1. Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca dan didengar. Tujuan yang kedua, mengurutkan isi cerita fabel. Di dalam mengenali fabel, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian fabel atau legenda. Yang kedua adalah ciri-ciri fabel atau legenda. Dan yang ketiga, jenis-jenis fabel. Anak-anak, itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tentang pengertian fabel. Pengertian fabel yaitu fabel berasal dari bahasa Latin atau fabula. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral. Mengapa? Karena pesan yang ada di dalamnya berkaitan dengan moral. Contoh, kisah semut dan belalang, kancil dan kura-kura, semut dan belalang. Itu yang termasuk cerita fabel. Yang kedua yang kita bahas adalah pengertian legenda. Apa itu anak-anak legenda? Legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah mengenai asal-usul tempat yang dibumbui dengan keajaiban, kesaktian maupun keistimewaan tokoh. Contoh, asal mula Danau Toba, asal mula Gunung Tangkuban Perahu dan sebagainya. Jadi legenda itu cerita pada zaman dahulu berhubungan dengan peristiwa sejarah. Ini peristiwa anak-anak ya, bukan peristiwa sejarah tentang asal usul tempat. Kalau di sini asal usul tempat Desa Junwangi itu ada asal usulnya, itu termasuk legenda. Sekarang ciri-ciri fabel. Pertama, tokoh utama binatang. Jelas anak-anak, tokoh yang memainkan di dalam cerita fabel adalah binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana, jadi singkat, nggak terlalu berbelit-belit. Cerita singkat dan bergerak cepat, karena pemerannya adalah binatang. Kemudian gaya penceritaannya secara lisan. Biasanya itu kancil nyolong timun, kemudian itu biasanya diceritakan dari mulut secara lisan ya. Kemudian karakter
karakter tokoh diuraikan secara terperinci. Di situ karakter tokoh binatangnya diceritakan secara terperinci. Kemudian pendahuluan sangat singkat dan langsung. Kemudian pesan atau tema dilukiskan di dalam cerita. Itu ciri-ciri fabel. Kamu harus ingat. Pokoknya ciri-ciri fabel itu tokohnya adalah binatang. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Jenis-jenis fabel dilihat dari waktu kemunculannya. Pertama, fabel klasik. Yang kedua, fabel modern. Anak-anak, mari kita jelaskan apa fabel klasik dan apa fabel modern. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui munculnya, diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan dari mulut ke mulut. Itu merupakan fabel klasik. Yang kedua, ciri-ciri fabel klasik: cerita sangat pendek, tema sederhana, kental dengan petuah atau moral, sifat hewani masih melekat. Itu ciri-ciri fabel klasik. Ceritanya pendek, temanya sederhana, kental dengan petuah-petuah atau moral. Jadi situ ada pelajaran moral. Kemudian sifat hewani masih melekat. Sekarang fabel modern. Apa itu fabel modern? Fabel modern merupakan cerita yang muncul relatif belum lama dan sengaja ditulis dengan pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Itu fabel modern. Ciri-cirinya: cerita bisa pendek atau panjang, terserah yang menulis. Tema lebih rumit, lain dengan fabel klasik. Kalau fabel modern, temanya lebih rumit. Yang ketiga, kadang-kadang berupa epik atau saga. Yang keempat, karakter setiap tokoh unik. Itu fabel modern. Nah anak-anakku yang saya sayangi, demikianlah penjelasan materi tentang fabel. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kalian pahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.